Ini Mona Lisanya Jawa, arca Prajna Paramita dari Kerajaan Singosari yang sangat amat sempurna. Penggambaran arca-arca Singasari memang luar biasa, tapi yang di Candi Siwa Bhairawa ini agak beda. Nandi yang biasanya berupa lembu, di sini sebagai manusia. Mahakala yang mengerikan seperti hidup. Ganesha penuh dengan tengkorak di mana-mana, dan Durga dinamis dan sangat luas di candi ini. Arca Resi Agastya masih di Malang juga penuh dengan ornamen bunga teratai. Aku Raffi Jai, dosen dan peneliti agama Hindu, dan ku akan bahas ikonografi arca-arca Singosari. Mari kita bersama dalam Dharma. Nandin sebenarnya adalah sosok Gana. Gana adalah spesies sosok-sosok hantu yang mengerikan yang dipimpin oleh Dewa Shiva dan keluarganya. Nandin adalah salah satu Gana yang menjadi favoritnya Shiva. Yang lembu itu sebenarnya sebutannya adalah Vrishabha. Memang biasa orang bingung dengan Nandi karena ada yang lembu dan ada yang sosok Gana. Karena itu ada juga beberapa ikonografi Nandi sebagai setengah manusia dengan kepala lembu. Memang sangat umum untuk menemukan arca Nandin atau Nandiswara di pintu masuk kuil Siwa di India Selatan. Ini adalah arca Nandin dari abad ke-15 di India Selatan. Tapi, mari kita kembali ke arca Singosari yang dari abad ke-14 ini. Ada Trishula juga, senjata handal Siwa, lalu rambutnya ikal membentuk mahkota kerucut atau jata makuta. Beliau hanya berlengan dua, dan kita tidak tahu sedang apa, tapi kemungkinannya tangannya sedang beristirahat di pinggulnya, seperti prajurit yang sedang standby. Beliau juga menggunakan baju perlindung atau kawaca yang berfungsi seperti perisai saat perang. Tetapi, ia juga memiliki kekuatan gaib untuk melindungi. Mahakala juga menggunakan kawaca yang sama, dan juga sering ditemukan bersama Nandin sebagai dwarapala atau penjaga kuil-kuil Siwa di India Selatan. Di Singosari, Nandin dan Mahakala posisinya yang di kanan dan di kiri pintu masuk candinya. Mahakala dalam lontar Jawa Bali adalah perwujudan atau anak dari Dewa Siwa yang mengerikan. Tetapi jika kita lacak ke naskah-naskah aliran Pashupata dari abad keempat, Mahakala juga Gana, penjaga seperti Nandin. Ada kisah dalam Harivamsha Purana tentang seorang raksasa bernama Bana yang pas sebelum dibunuh oleh Krishna berdoa kepada Shiva untuk bantuan. Permintaan Bana untuk menjadi abadi terkabul dan beliau menjadi sosok Mahakala. Dalam lontar Kala Tatwa, Kala adalah anak dari Siwa dan Parwati yang muncul pada saat nafsu Parwati mengganggu Siwa. Ganesha adalah dewa yang sangat hebat. Awalnya diciptakan dengan kepala manusia oleh ibunya, Parwati. Tetapi karena bapaknya, Shiva, belum mengenal putranya, dipenggal deh sama bapaknya karena Ganesha melarang Siwa masuk pas Parwati sedang mandi. Pas Parwati jelaskan situasinya, baru Siwa berusaha untuk menghidupkan kembali putranya dengan kepala gajah. Putra berkepala gajah ini dilantik oleh Siwa sebagai pemimpin dan penguasa para Gana. Ganesha memang bukan sekedar dewa biasa, tetapi adalah yaksha atau pelindung harta karun. Mungkin karena itu ada banyak Ganesha yang ditemukan di Jawa Bali. Karena beliau tidak hanya dipuja di candi, tetapi juga sosok penjaga dan penolak bala. Di salah satu tangan Ganesha, kita dapat melihat dia memegang semangkuk manisan yang dikenal sebagai modaka, yang berarti yang memberikan kenikmatan. Hal ini ditafsirkan sebagai simbol rahim wanita. Dan di tangan yang lain, ia memegang tengkorak yang berisi minuman keras yang memabukkan. Di tangan yang di atas, Ganesha membawa tasbih atau rosario untuk berdoa, dan membawa kapak yang melambangkan kemampuan Ganesha dalam menghancurkan rintangan. Tetapi yang unik tentang Ganesha ini adalah fitur-fitur tengkorak di mana-mana. Dari ini, tempat duduknya, ke motif-motifnya di perhiasan hingga batik khas kerajaan Singosari yang dipakai Ganesha. Ganesha juga memakai baju kawaca sama dengan ibunya, Durga. Durga di sini sangat dinamis, seperti beliau di pos pas saat bertengkar dengan Mahisa, sosok iblis yang dibunuh Durga. Tapi istrinya Siwa kan Parwati, sosok putri Himalaya yang anggun. Bahkan di kompleks Candi Singosari masih ada arca Parwati yang kalem dan cantik. Tapi itu kepala aslinya nggak bisa ditemukan, jadi diganti dengan kepala lainnya yang tidak cocok. Jadi kenapa di candi ini dan banyak candi-candi Jawa lainnya termasuk Prambanan, Durga yang dipuja. Parwati, Laksmi, Saraswati, dan dewi-dewi Hindu lainnya hanya istri dari para dewa. Tetapi Durga adalah kombinasi kesaktian para dewa yang berkumpul di satu sosok yang mampu membunuh sosok Mahisa yang tak terkalahkan oleh para dewa. Durga bukan hanya sekedar istri dan ibu, beliau adalah sosok feminisme Hindu, personifikasi kekuatan para dewa dalam wujud wanita yang gagah dan berani.
Arca Durga yang terlibat dalam pertempuran, Arca Ganesha dengan lambang-lambang sihir tantra, dan Mahakala serta Nandi yang siap berjaga-jaga. Semuanya memakai perisai kawaca dan bersenjata. Candi Singosari adalah gambaran yang jelas dari kehebatan Raja Kertanegara, baik secara fisik maupun spiritual.